Salam sehat pemirsa Indonesia, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlau menyambut Anda dan semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Dan kalaupun saat ini belum terkendali kolesterol, gula darah Anda, dan Anda butuh solusi, bisa juga Anda bisa datang ke sini sebagai narasumber kita. Caranya gampang, email saja riwayat kesehatan Anda dan semoga Anda terpilih, bisa ketemu saya dan ngobrol di sini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita, pemirsa kita harus waspada terhadap apa? Terhadap stroke yang mengintai kita dan keluarga Anda. Narasumber kita kali ini, dia juga mengalami stroke dan juga diabetes, namun dengan penggunaan teknologi laser, kondisinya sudah sangat baik saat ini. Nanti kita ketemu dengan Bapak Tony ya. Tapi sebelum itu, kita butuh tips kesehatan dengan para praktisi kesehatan kita hari ini. Saya kenalkan mereka, ini ada Mas Boyke dan Mas Nurman. Apa kabar? Salam sehat? Sehat. Yes. Dan pemirsa jangan lupa bahagia. Bapak Tony, selamat datang di Go Healthy. Apa kabar Pak? Kabar sehat. Nanti kita ngobrol panjang lebar ya Pak ya? Ya. Sebelum itu ada beberapa pernyataan, butuh diluruskan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Tony ada pengalaman, silakan dijawab benar atau salah. Mari kita mulai pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Diabetes basah bisa menular melalui luka. Ini benar atau salah? Salah. Karena diabetes itu tergantung pola makan kita. Jawaban dari Pak Tony tepat ya. Oke. Jawabannya adalah salah. Nah pemirsa juga harus tahu mitos yang berkembang di masyarakat memang seperti itu. Itu kok lukanya membusuk tuh karena dia sakit gula bisa nular loh. Salah. Karena kadar gula darah di dalam tubuh kita meningkat, maka kalau daerah terutama di daerah kaki ya, tungkai itu luka, maka lukanya sulit sembuh karena kan terlalu manis. Kuman suka banget tuh sama yang manis-manis. Ya kan, makanya sampai kadang-kadang saking sulitnya sembuh itu luka sampai harus dilakukan amputasi. Jadi jawabannya itu adalah salah, tepat ya buat Pak Tony. Pemirsa dengar baik-baik ya bahwa diabetes basah itu bisa menular melalui luka. Pernyataan itu salah. Oke, kita lanjut Pak Tony ya. Yang kedua, ini dia pernyataannya bahwa semua jenis garam akan meningkatkan tekanan darah. Pak Tony, benar atau salah? Benar. Jawaban Bapak kurang tepat. Oke. Aduh, sayang sekali nih Pak ya. Jadi pemirsa di rumah, garam itu memang asin. Tapi tidak semua garam ini dia akan berdampak buruk bagi kesehatan terutama jantung kita atau pembuluh darah kita dan tekanan darah kita. Jadi ada yang namanya garam Celtic. Garam Celtic ini dia rendah akan sodium atau natrium, tapi tinggi akan kadar magnesium di dalamnya. Magnesium ini menarik air yang dari pembuluh darah kita dimasukkan ke dalam sel kita. Jadi cairan yang terdapat di pembuluh darah kita itu dia akan berkurang dan akan menurunkan tekanan darah kita. Jadi ini bisa jadi salah satu, kita bisa tetap makan enak dengan kita menambahkan garam-garaman Celtic. Jadi pemirsa di rumah, semua jenis garam yang akan meningkatkan tekanan darah ini jawabannya adalah salah. Nah pemirsa, sekali lagi saya nyatakan bahwa semua jenis garam akan meningkatkan tekanan darah. Itu pernyataannya salah. Pemirsa, mari kita lihat perjuangan Bapak Tony melawan stroke dan diabetes dan solusinya ternyata di teknologi laser. Yuk kita lihat. Tony, serangan stroke yang menimpanya pada bulan Juni kemarin terasa begitu cepat. Kehidupan normalnya pun tiba-tiba tampak berbalik 180 derajat. Ia terkena stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Hal ini kemungkinan karena kadar gula darah dan tekanan darahnya yang tinggi. Sebenarnya sejak awal 2023, Tony sudah mengetahui kalau kadar gula darahnya tinggi. Begitu juga dengan tekanan darahnya. Namun, ia masih belum memperhatikannya dengan baik karena merasa tidak ada gejala. Namun, kini Tony sudah belajar dari kesalahan. Ia tidak mau kondisi kesehatannya menjadi semakin memburuk. Ia memutuskan untuk memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat. Berbagai kebiasaan buruknya dulu yang kerap kurang tidur dan mengkonsumsi makanan dalam porsi besar dihentikan. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kesehatan Tony terus menunjukkan perbaikan. Diabetesnya sudah mulai terkendali. Tekanan darahnya pun sudah cukup stabil di angka normal. Badannya juga terasa lebih segar.
Wah pemirsa, seneng banget dengarnya, membuat kita terinspiratif bahwa hidup sehat itu penting sekali. Kalau bisa kita tidak sakit, tapi kalaupun kita sakit tetap ada solusi, terutama kalau Anda memakai teknologi laser. Bapak Tony, kalau boleh saya tanya Pak, sekarang Bapak rasanya apa setelah menggunakan teknologi laser? Tidur lebih nyenyak dan aktivitas bisa lebih lancar. Lebih lancar Pak ya? Ya. Kalau boleh saya tanya, tensi sekarang berapa? Tensi sekarang itu 117/80. Gula darah yang tadinya tinggi sekali sekarang berapa? Di bawah 200 kalau Di bawah 200. sudah makan. Udah nggak kelayangan Pak? Enggak. Naik tangga ngos-ngosan nggak? Naik tangga enggak ngos-ngosan, lancar, enggak usah pegangan lagi. Kolesterolnya bagaimana Pak? Di bawah 200. Makan apakah diubah saat ini Pak? Sekarang makan beras merah. Oke, beras merah. Sayur-sayuran dimakan nggak Pak? Sayur-sayur dikukus. Dulunya bagaimana Pak? Dulunya biasa ditumis pakai banyak minyak, garam atau gula. Ngomong-ngomong, kenapa Bapak mau memakai teknologi laser untuk kondisi Bapak saat itu? Pertama untuk supaya lebih cepat sembuh. Juga sekarang untuk sekali menurunkan kadar gula darah. Bapak saya minta mohon berdiri Pak. Kita pengen lihat kemajuannya sekarang. Coba tangannya diangkat setinggi mungkin. Wah, ini oke ya, bagus Udah banget oke ya. ini. Salami saya Pak. Genggam sekuat mungkin. Tangan kiri. Wah, ini genggamannya ya. oke loh. Samakah itunya kekuatannya? Hampir sama. Nanti cobain ya Pak. Salaman mereka sekuat mungkin kayak tadi. Nah, Ya. Hampir nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Tangan jalannya kirinya, udah Pak. normal. Oke. Oh iya, Cukup, hampir sama. sama ya, Sudah hampir hampir sama. sama, Pak. Oke. berarti sekarang gejala yang masih tersisa sedikit itu sebelah mana Pak? Sebelah kiri Yang sedikit. sebelah situ. Sebelah kiri sedikit ya. Ya. Tapi kalau kita lihat kan ini luar biasa ya, kemajuan yang sangat bagus. Dulu waktu terkena stroke itu bisa jalan nggak Pak? Kayak jalan pincang. Tangan waktu itu bagaimana waktu terkena stroke? Nggak kuat genggam barang. Oh nggak bisa Pak. Jadi kalau Pegang misalnya HP saja jatuh. sekarang kalau pegang HP jatuh nggak Pak? Nggak jatuh. Teknologi laser ini bisa meningkatkan kesehatan Bapak Tony. Setuju ya? Setuju. Tapi Bapak mengerti benar nggak bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan kualitas darah Bapak Tony? Yang saya tahu sih memperlancar aliran darah di pembuluh darah. Memang betul teknologi laser yang dari tahun 1960 ditemukan itu bisa memperlancar aliran darah, itu tepat banget ya. Jadi artinya mencegah pengentalan darah ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau darahnya itu tidak kental, maka aliran darah itu lebih lancar. Dan satu lagi mencegah kekakuan daripada pembuluh darah. Aliran darah ke pusat-pusat yang tadinya terjadi stroke penyumbatan itu sekarang sudah mulai mengalami perbaikan. Dan terutama yang Pak Tony rasakan kan tidurnya jadi lebih nyenyak, ya kan? Nah, itu karena si teknologi laser, terutama sinar yang berwarna kuningnya itu mengaktifkan kembali hormon melatoninnya. Jadi apa yang dialami Pak Tony dari mulai dia gula darah di atas 300 turun sekarang menjadi baik karena ya si gulanya itu diubah menjadi energi di mitokondria oleh teknologi laser itu. Kadar gula turun, energinya meningkat. Tensinya juga, kenapa dia bisa turun? Karena yang namanya nitric oxide-nya diaktifkan kembali sehingga yang namanya tekanan darahnya menjadi sekarang normal. Itulah apa yang dialami oleh Pak Tony. Oleh karena itu pemirsa, yuk bagi mereka-mereka yang memang ada keturunan ya, pola hidupnya masih belum baik, kita mulai menata hidup kita, pola hidup sehat, check up kesehatan dan menggunakan teknologi laser karena kita tahu bahwa yang namanya pengentalan darah, kekakuan pembuluh darah itu akan terus berlangsung dalam proses kehidupan kita. Semakin tua, semakin kental darah kita. Semakin tua, semakin kaku pembuluh darah kita. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menggunakan teknologi laser sebagai bagian daripada gaya hidup kita. Kita belajar di sini apa yang dilakukan sama Pak Tony. Pak Tony sudah sadar bahwa kalau yang namanya stroke ini, dia berarti ada kaitannya dengan darah dan pembuluh darah. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita perbaiki dulu. Darah kita perbaiki, pembuluh darah kita perbaiki. Salah satunya adalah dengan kita pakai laser dan kita tambahkan laser ini di dalam bagian gaya hidup kita. Karena pada dasarnya kualitas hidup kita ini akan ditentukan oleh kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Dan kita juga harus sadar pemirsa di rumah kalau stroke ini masih bisa kita upayakan. Contohnya Pak Tony sendiri yang tadinya sudah stroke, sudah lumpuh segala macam dan bisa diupayakan dengan penggunaan teknologi laser dan mengubah pola hidup dan gaya hidupnya. Sehingga apa yang dialami Pak Tony ini bukan tidak mungkin. Ini bisa diupayakan juga oleh pemirsa di rumah untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya adalah dengan kita tambahkan teknologi laser di dalam proses pemulihan pasca stroke kita. Ayo pemirsa di rumah,
yang keluarganya, yang saudaranya, yang ayah atau ibunya ada punya riwayat stroke dan sekarang sedang berjuang proses pemulihannya, kita berikan mereka teknologi laser untuk menjaga dan membantu proses pemulihan mereka mulai dari sekarang juga. Ayo, sekarang juga gunakan dokter laser maupun Equilaser Ultimate. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Penggunaan rutin bermanfaat. Dia bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi. Dia juga mencegah stroke dan jangan sampai kejadian stroke berulang. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ayo, hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun Equilaser dari Gogomall. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita kali ini, Bapak Tony, hadir di sini. Jangan jadikan sebagai kisah saja, tapi jadikan sebagai inspirasi hidup supaya kita mau hidup sehat sejak dini. Bapak Tony, satu jenis buah kesukaan Bapak Tony, durian. Berapa banyak durian satu hari yang bisa dimakan Bapak Tony? Kalau dulu pernah sampai 3 buah. Tahukah Anda cara makan durian yang lebih sehat? Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan kita hanya 35 gram sehari. 35 gram ini, tahu nggak kalorinya berapa? 100 kalori. Dan dalam 100 kalori ini ada 5-10 gram gula. Gulanya adalah gula sederhana. Di situ ada fruktosa, ada glukosa, dan sukrosa. Semuanya cepat sekali meningkatkan gula darah. Tapi di dalam buah ini kaya dengan vitamin B6, piridoksin. Jadi kita perlu ingat bahwa buah-buahan itu sehat, apapun jenisnya. Tapi khusus untuk durian, sekalipun kaya vitamin, dia tinggi gula. Pak Tony tidak hanya durian. Dulu nih, waktu minum kopi manis, Pak, katanya bisa puluhan gelas per harinya. Itu betul atau tidak? Betul, kopi Betul. susu. Wah, kenapa begitu, Pak? Faktor kerja, tahun 89-90, perusahaan mengejar deadline buat laporan, Berapa lama? hampir 2 minggu. 2 minggu Bapak tidak tidur. Benar-benar Tidurnya Bapak paling tidak tidur. 1-2 jam. Pak, Bapak bekerja berapa lama? Waktu itu sudah ke 2 tahun lebih. Bayangkan 20 gram dalam satu saset diminum sebanyak 10 saset atau 10 gelas. Jadi 20 gram gula kali 10 saset kali 365 hari. 1 tahun. Dan beliau bekerja selama 20 tahun. Berarti kali 20. Iya. Coba, Nah, berapa inilah tuh, Boy, Ike? dapat 1.460.000 Oke, itu gram ya? gram. Oke. Kalau ditonkan ya kurang lebih 1,5 1,5 ton. Kurang ton lebih 1,5 dengan berat ton. badan seperti ini. Rekomendasi untuk konsumsi gula harian kita itu kurang lebih 40 gram atau 4 sendok ya. Berapa banyak kurang tuh? lebih seperti ini. 1 ya. dan 2, 3. 3, Oke, 4. Nah, kurang lebih segini nih Mas Oh, Boy. cuma Tapi segitu? segini itu harus sudah termasuk nasi Semua, loh. Termasuk harus yang semua. manis-manisnya Buah-buahan juga ya? buah-buahan Iya, juga. termasuk Buah-buahan semuanya. Cuman segini gulanya. Tapi kita lihat apa yang dikonsumsi sama Pak Tony dalam satu hari itu berarti 200 gram. Berarti 20 sendok nih ya. Coba kita lihat di sini. Ya, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, 4, Nah, udah batas nih ya rekomendasi. Udah batas nih. Lewat 5, 5. 6, Isiin penuh. 7. Masih bisa. Waduh, 7 aja segini. Bayangkan ya. 7 ya. 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kurang lebih yang dikonsumsi sama Pak Tony itu kurang lebih kayak gini nih, segini nih. Sementara yang Coba bandingkan nih Mas Boyke. rekomendasi jauh. Kemenkes adalah segini. Segini. Oke. Jadi bisa dibayangkan Pak ya, gula segini dikonsumsi setiap hari selama berapa tahun. Bisa dibayangkan tubuh kita
dipaksa untuk mengolah gula sebanyak ini setiap hari selama beberapa puluh tahun, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan lemah dan juga tubuh kita menolak untuk mengolahnya. Nah, inilah yang terjadi, gula darahnya tidak bisa terpakai menjadi energi, sehingga gula darah tersebut mengalir di aliran darah kita, dan gula yang mengalir ini akan merusak apapun yang dilewatinya, termasuk jantung dan otak kita. Makanya disebut sebagai mother of disease. Gula sebanyak ini ada di aliran darah Pak Tony, seberapa kental Pak darah tersebut? Aduh, kayak kental sekali itu, kayak lem. Inilah kenapa Pak Tony kena stroke. Gara-gara gulanya banyak dan terjadi pengentalan darah. Pak, stroke ini waktu Bapak pertama ke rumah sakit, waktu itu dokter melihat gejala pertama yang terjadi adalah Lidah saya katanya miring, jadi langsung dipanggil rawat inap. Setelah itu langsung diminta untuk CT scan. Setelah itu dikatakan bahwa saya stroke. tapi kan sekarang kondisi berubah ya Pak ya. Kondisi Kita lihat berubah. yang baik-baiknya sekarang. Kita lihat bahwa dengan teknologi laser, kondisinya berubah. Terutama skillnya yang dia bisa menerjemahkan menjadi bahasa Mandarin, ini kembali lagi bahkan lebih bagus. Pak, boleh dong Bapak coba ngobrol, terjemahkan saya dalam bahasa Mandarin. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ya. Selamat datang di Go Healthy. Apa kabar semuanya? 欢迎大家来到 Go Health 的节目， Jaga kesehatan karena kesehatan adalah modal utama untuk kebahagiaan kita. 大家注意自己的健康，因为健康是一家人的财产。 Mantap. Mantap ya Pak. Kita dia waktu dikatakan beliau itu sudah 20 tahun menguasai bahasa Mandarin, penerjemah, hanya gara-gara pola hidupnya tidak sehat. Iya. Ya. Sampai akhirnya terjadi stroke yang akhirnya juga masa depan anak-anak semua, terutama harga diri Bapak sebagai seorang pria, sebagai pencari nafkah hilang. Ya. Jadi kita mesti sadar ya bahwa yang namanya pengentalan darah itu selalu mengintai kita. Yuk pemirsa, kita jalankan pola hidup sehat, check up kesehatan yang benar, dan jangan lupa gunakan teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah. Kenapa mesti teknologi laser? Karena ya memang teknologi itulah yang bisa mencegah kekentalan darah, penyumbatan, tekanan darah tinggi, diabetes. Pada akhirnya kita bisa menua dengan sehat. Betul nggak? Betul ya. Kita hari ini bercerita tentang yang namanya stroke. Stroke ini karena dia ada pembuluh darah yang pecah atau ada pembuluh darah yang tersumbat. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi dari yang namanya stroke ini? Yang pertama adalah, jadi apa yang sudah buruk berarti harus ditinggalkan. Kemudian kita coba untuk olahraga, latihan, jangan capek. Olahraga dan latihan inilah yang nantinya akan membantu untuk proses pemulihan ya, terutama pergerakan kita. Kemudian kita pakai laser, kita tambahkan laser dalam proses pemulihan kita. Karena laser inilah yang nanti akan membantu agar pembuluh darah kita itu lancar lagi. Ini adalah gambaran pembuluh darah kita. Kurang lebih seperti ini Pak Tony. Kalau pembuluh darah Pak Tony ada kekentalan darah dan Kusut, Pak. ada penggumpalan darah, trombus kita sebutnya. Gumpalan darah ini nanti akan mengalir, pastinya dia akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil daripada dia. Teknologi laser ini nantinya ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka teknologi laser ini akan membantu untuk menguraikan yang namanya trombus atau gumpalan darah. Sehingga gumpalan darahnya ini terurai dan aliran darah lancar kembali. Teknologi laser ini dia juga akan bermanfaat atau berfungsi untuk menghasilkan nitric oxide bagi tubuh kita. Nitric oxide inilah yang nanti akan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita dan juga akan melebarkan pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita akan lebar dan tekanan darah kita akan menurun. Ini yang di tangan Pak. Yang di hidung ada lagi nih ya Mas Boyke ya. Ya. Dari situ. Jadi teknologi laser itu sudah dilengkapi dengan extensionnya. Cara kerjanya sama. Ya, tapi dia lebih terfokus ditaruh di hidung, namanya intranasal. Karena kan di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah, pemirsa. Jadi ketika di daerah di sini mendapatkan sinar lasernya, maka aliran darah di sini menjadi lebih baik, pembuluh darahnya menjadi lebih baik, dan itu sangat berfungsi untuk apa? Satu, memulihkan ya orang-orang yang terkena stroke karena penyumbatannya kan di kepala. Ya, yang kedua, kalau Anda menderita misalnya sinusitis, itu juga terbantu. Ditambah lagi juga untuk mencegah kepikunan. Teknologi laser juga disertai sekarang dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Kan pada orang stroke tuh otot-ototnya udah nggak bagus lagi. Koordinasi dengan otaknya juga udah nggak bagus. Ketika kita tempelkan teknologi NMES tadi, maka dia akan merangsang kembali otot-otot dan si otot tuh ngasih tahu ke otaknya, ini sudah bisa bergerak loh. Ayo aktifkan kembali. Otomatis gangguan-gangguan otot
pasca stroke yang kaku dan sebagainya akan terbantu. Untuk darah dan pembuluh darahnya kita bisa menggunakan teknologi laser. Untuk kekakuan ototnya kita bisa menggunakan yang namanya teknologi NMES. Jadi pemirsa, tidak hanya Bapak Tony yang pakai teknologi laser, dan Anda lihat hasilnya juga sekarang dengan mata kepala Anda sendiri. Banyak juga anggota masyarakat di Indonesia yang memakainya bahkan dalam keadaan yang lebih berat, tapi kondisi darah dan pembuluh darahnya menjadi lebih sehat. Mari kita lihat, ini cerita dari mereka. Memang dulu awalnya tuh tensi saya tinggi dan kolesterol tinggi gitu ya, sehingga ada pendarahan di otak. Sejak menggunakan NMES atau teknologi laser ini, saya berjalan yang tadinya pakai tongkat, sekarang saya sudah tidak pakai tongkat lagi. Kolesterol saya stabil, tidur nyenyak, tensi pun normal. Dari sisi fisik, otot kaki saya ini lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk berjalan pun lebih nyaman, lebih enteng. Seperti naik tangga pun saya sudah mulai enak gitu loh, nggak berat lagi gitu. Itu dia pemirsa, tunggu apa lagi? Mari kita gunakan teknologi laser supaya kita hidup sehat sejak muda. Sebelum Anda sakit, mari kita pakai supaya kondisi kita jadi bugar. Ini riwayat kesehatan Pak Tony supaya kita bisa belajar sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Jadi kalau kita lihat pertamanya, ini kencing manis atau diabetes ya. Hasil HbA1c-nya pernah sebesar 10,1%. Tekanan darahnya mencapai 170/120. Nah, terserang stroke dan ini menghantam masa depan Bapak ya. Tadi kita sudah bicarakan, tapi setelah pakai teknologi laser berubah nih. Hasil HbA1c-nya sudah turun, bagus, jadi gulanya sudah oke. Tekanan darah sistoliknya terakhir 127. Dan badan terasa lebih segar, tidur menjadi lebih nyenyak. Tadi semua Pak Tony sudah jelaskan, sudah bagikan kepada kita. Ini jadi inspirasi, terutama bagi Anda yang juga mengalami diabetes dan stroke, supaya tidak menyerah. Kita punya jawaban, kita punya solusi dengan teknologi laser. Pak Tony, sekarang harapannya ke depan apa Pak? Hidup saya lebih sehat dan dengan cepat mendapatkan pekerjaan. Pemirsa, kita dukung Pak Tony. Sekali lagi bagi Anda yang mungkin punya perusahaan yang butuh skill Pak Tony, silakan hubungi Pak Tony langsung. Dan saya yakin Pak Tony bisa produktif dan juga berguna untuk Anda. Pak Tony, boleh ajak pemirsa untuk hidup sehat, tidak melakukan hal yang salah, dan pakai teknologi laser. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak. 观众朋友，因为有的时候生活习惯不好，以前爱吃甜的，榴莲也是吃的很多，所以呢，我得到中风，但是我现在用了这个镭射平台，所以呢，希望大家在家里能够用这镭射平台，使得生活比较健康，不要得这病，因为这个镭射平台对我们的血管很好。能够让我们的血管比较轻松，血比较流得比较畅通。好，大家一起用镭射平台。 Teknologi laser yang digunakan Pak Tony adalah dokter laser ataupun equilaser. Alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk banyak hal. Dia menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya, penggunaan rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia akan melancarkan aliran darah di area kepala, dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Saatnya jadikan equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan equilaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Terima kasih Pak Tony, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Inggahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.